Bab 371, biarkan dia terbang sedikit lebih tinggi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kurang dari legenda Renzu Bab 2, bagian 3. Sinar matahari dari era kuno yang tak terlupakan menyinari semua makhluk hidup. Jangkrik mengeluarkan suara, memancarkan kegaduhan kehidupan. Pohon-pohon hijau yang lebat membentuk area teduh yang luas, saat bergoyang tertiup angin. Sebuah tong besar berisi anggur lezat berada di depan Verdan Gritsun, tetapi dia mengerutkan kening, tidak ingin minum. Gu pengembara ilahi, oh Gu pengembara ilahi, kau telah menyakitiku begitu dalam. Saat ini, aku bahkan tidak berani minum anggur. Aku takut mabuk, dan akhirnya diangkut ke tanah berbahaya olehmu. Verdan Gritsun mendesah dalam kesedihan. 2 kali sebelumnya, dia dikirim ke jurang biasa oleh Gu pengembara ilahi, serta kuali manusia berbulu. Syukurlah dia beruntung, dan berhasil keluar dari kedua insiden itu hidup-hidup. Gu pengembara ilahi berkata, Pangeran manusia, aku tidak bermaksud menyakitimu. Faktanya, setiap kali kau mabuk, kaulah yang menggunakan kekuatanku. Aku tidak bersalah, sebenarnya, aku bahkan pernah menyelamatkan hidupmu, bukan? Gu pengembara ilahi sebenarnya telah menyelamatkan hidup Verdan Gritsun dari lebah madu belang-belang harimau sebelumnya. Ekspresi Verdan Gritsun tampak sedih, jangan bahas masa lalu, sekarang karenamu, aku tidak berani minum anggur. Hidupku menjadi tidak berarti dan membosankan. Mendengar ini, Gu pengembara surgawi merasa malu, kalau begitu, biar aku ajari kau sebuah metode. Naiklah ke langit, dan di langit biru di antara 9 langit, ada hutan bambu. Di dalam hutan bambu, petiklah bambu giok yang berwarna biru langit. Selanjutnya, pergilah ke langit biru dan pada malam hari, kumpulkan berlian segi 8 di dalam pecahan bintang. Selanjutnya, saat fajar menyingsing, terbanglah ke langit dan gunakan cahaya kemuliaan matahari terbit untuk mengubahku menjadi Gu pengembara abadi yang tetap. Begitu aku menjadi Gu itu, aku tidak akan lagi mengirimmu ke tempat-tempat acak saat kau mabuk. Matahari agung yang hijau mendengar ini dan dia sangat gembira. Namun, dia memikirkannya, dan merasa bahwa harapannya tipis. Oh Gu, aku telah menginjakkan kaki di bumi sejak aku lahir, aku tidak seringan awan, aku juga tidak memiliki sayap seperti burung. Bagaimana aku bisa terbang ke langit biru dan memetik bambu giok? Bagaimana aku bisa mengumpulkan berlian segi 8 di pecahan bintang? Belum lagi terbang ke arah matahari terbit. Gu sang penjelajah ilahi berkata, benar, manusia tidak bisa terbang. Namun itu bukan masalah, kita bisa bertanya pada Gu kebijaksanaan. Ia memiliki kebijaksanaan terbesar di dunia ini, pasti ada jalan. Matahari Agung Hijau dan Gu kebijaksanaan adalah kenalan lama, alasan Matahari Agung Hijau mulai minum adalah karena ajaran Gu kebijaksanaan. Namun, Gu kebijaksanaan mengajarinya minum hanya karena tidak ingin diganggu. Merasa bahwa Matahari Agung Hijau akan menemukannya lagi, Gu kebijaksanaan segera bersembunyi. Matahari Agung Hijau tidak menemukan Gu kebijaksanaan, dan merasa sedih. Namun, Gu pengembara ilahi berkata lagi, jika kita tidak dapat menemukan Gu kebijaksanaan, kita dapat menemukan Gu kognisi, itu adalah induk dari Gu kebijaksanaan. Matahari Agung Hijau dengan cepat menemukan Gu kognisi, dan meminta metode terbang. Gu kognisi menjawab, kamu menemukan orang yang tepat, karena kognisi adalah sayap kebebasan. Namun, pikiran setiap orang berbeda, sayap apa yang kamu miliki tergantung pada dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, Gu kognisi berubah menjadi cahaya hangat dan menyinari Matahari Agung Hijau. Dalam cahaya itu, sepasang sayap berbulu putih bersih muncul di belakang punggung Matahari Agung Hijau. Sepasang sayap ini sangat indah, putih dan murni seperti salju, tanpa jejak kotoran, seperti sayap burung bangau putih. Gu kognisi melihatnya dan berkata, sepasang sayap ini disebut diri, setiap orang memiliki kognisi diri, mereka sendiri. Sepasang sayap ini memiliki tingkat fleksibilitas dan kebebasan yang tinggi. Namun, kamu harus berhati-hati, jangan terlalu berjemur di bawah sinar matahari, jika tidak, rasa dirimu akan mengembang atau menyusut. Anak muda, kamu harus mengingat kata-kataku. Semakin tinggi kamu terbang, semakin keras kamu jatuh. Gu kognisi berpikir dan mengucapkan kalimat terakhir dengan makna yang dalam. Memperoleh sayap kognisi bernama diri, Matahari Agung Hijau sangat bahagia, dan terbang ke langit. Dia terbang dan terbang, semakin tinggi dan tinggi.
Manusia tidak dilahirkan untuk terbang, seperti burung yang terbang tinggi di langit. Hal ini membuat Matahari Agung Hijau sangat penasaran. Dia bermain-main dengan bebas di langit, sangat bahagia. Pada saat yang sama, dia mengingat peringatan Gu Kognisi, dan tidak terlalu mengekspos dirinya pada sinar matahari. Saat cuaca cerah, dia akan bersembunyi di awan. Seperti ini, Verdan Gritsun terbang semakin tinggi dan tinggi, akhirnya mencapai batas surga, ujung surga biru. Di sana, bambu giok tumbuh di udara, memiliki daun hijau berkilau. Bambu giok ini berakar di kehampaan, dan ujungnya juga menjulur ke kehampaan yang tidak diketahui. Melihat dari luar, orang hanya bisa melihat batangnya yang tipis dan panjang. Verdan Gritsun mengambil satu ruas bambu dengan santai. Batang bambu hijau tua ini seperti giok, seukuran telapak tangan, dan berongga di tengah, memberikan perasaan dingin. Verdan Gritsun mendapatkan bambu giok dan sangat bahagia, dia terus terbang ke atas. Langit era kuno yang tak terlupakan memiliki 9 tingkat. Langit putih, langit merah, langit oranye, langit kuning, langit hijau, langit biru, langit ungu, dan langit hitam. Matahari Agung yang cerah memetik bambu giok di langit biru, beberapa hari kemudian, ia terbang ke langit biru yang lebih tinggi. Saat itu malam hari, dan bintang-bintang bersinar di langit. Bintang-bintang terbang dengan gembira, menghujani debu bintang. Debu bintang ini berkumpul menjadi lautan, sungai cahaya yang indah terbuat dari bintang-bintang perak, mengalir melintasi seluruh langit biru. Matahari Agung yang cerah mengepakkan sayapnya, dan terjun ke sungai bintang untuk berenang. Ia mencari dengan susah payah di antara debu bintang yang tak berujung. Ia tidak menginginkan pecahan-pecahan yang bersisi 7 atau 16 itu, ia hanya menginginkan yang bersisi 8. Pecahan-pecahan bintang ini seperti berlian, sebening kristal dan tanpa cacat. Ia mencari untuk waktu yang lama sebelum menemukannya. Pada hari kedua, Matahari Agung yang cerah terbang menuju matahari terbit saat fajar menyingsing. Matahari terbit seperti lentera merah besar, memancarkan cahaya hangat. Sinar matahari ini tidak biasa, itu adalah cahaya kemuliaan. Ia dapat menyinari semua makhluk hidup dan menembus sungai waktu. Tangan kiri Verdan Gritsun memegang bambu giok, tangan kanannya memegang berlian segi 8, saat ia terbang menuju matahari dan memanggil Gu Perjalanan Ilahi. Berjemur di bawah cahaya kemuliaan, Gu Perjalanan Ilahi menelan pecahan bintang, dan memasuki bambu giok. Oh Verdan Gritsun, aku butuh waktu untuk bermetamorfosis dan menjadi Gu Perjalanan Abadi yang tetap. Selama periode ini, kau harus terbang menuju matahari, dan jangan meninggalkan cahaya kemuliaan. Namun kau harus lebih berhati-hati, Gu Kognisi telah berkata, perhatikan sayap, diri, di punggungmu. Begitu transformasiku berakhir, kau harus segera terbang menuju awan. Ingat, ingat, Gu Perjalanan Ilahi mengingatkan. Verdan Gritsun tertawa terbahak-bahak, oh Gu, yakinlah. Aku bahkan telah selamat dari jurang biasa, dan hidup setelah manusia berbulu. Aku memiliki reputasi Gu, dan telah melampaui kesombongan, cahaya kemuliaan tidak dapat melakukan apapun padaku. Maka aku bisa berhenti khawatir. Suara Gu Perjalanan Ilahi melemah, saat sinar matahari berubah menjadi benang, membentuk kepompong dan membungkus Gu Perjalanan Ilahi dan bambu giok. Verdan Gritsun menggerakkan sayapnya yang putih bersih, terbang menuju matahari. Selama proses ini, kepompong cahaya menjadi lebih tebal dan lebih berat. Sesaat kemudian, kepompong itu pecah, dan seekor kupu-kupu yang bersinar dalam cahaya hijau terbang keluar. Aku berhasil, mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan Gu Perjalanan Ilahi, tetapi Gu Perjalanan Abadi yang tetap. Hahaha, Gu Perjalanan Abadi yang tetap terbang di sekitar Verdan Gritsun, menari dengan gembira, tetapi tiba-tiba berteriak, oh tidak. Verdan Gritsun, lihat sayapmu. Di bawah cahaya matahari, sayap Verdan Gritsun telah mengembang hingga 3 kali lipat dari ukuran aslinya. Jangan panik, aku sudah menyadarinya sejak lama, tapi kenapa? Semakin besar sayapku, semakin kuat mereka, dan semakin tinggi dan cepat aku bisa terbang. Verdan Gritsun tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Cepat bersembunyi di awan, berhenti terbang. Gu Perjalanan Abadi tetap berkata dengan khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir. Verdan Gritsun sama sekali tidak khawatir. Sayap, diri, di punggungnya tumbuh semakin besar, menjadi lebih besar dari tubuhnya. Kecepatan Verdan Gritsun juga menjadi semakin cepat. Gu Perjalanan Abadi tetap,
menurutmu apa yang ada di atas 9 surga? Dia melesat ke tempat yang lebih tinggi. Berhenti terbang, berhenti terbang. Jika kau jatuh, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Perjalanan abadi tetap sangat khawatir. Apa masalahnya? Bagaimana aku bisa jatuh? Lihat sayapku, seberapa kuat mereka, seberapa kuat mereka. Verdan Gritsun baru saja menegur, ketika tiba-tiba, sayapnya mengembang hingga batasnya, dan meledak. Kehilangan sayapnya, Verdan Gritsun langsung jatuh ke tanah. Akhirnya, ia mendarat di tanah, sebagai mayat aneh yang tidak dapat dikenali. Putra tertua Renzu, menemui ajalnya. Perbatasan selatan, Gunung Huotan. Di bebatuan gunung berwarna coklat kemerahan, ada beberapa anggur. Menggunakan panas Gunung Huotan, anggur disimpan pada suhu tertentu. Sinar matahari bersinar saat Fang Yuan mengangkat cangkir anggurnya, meminumnya sekaligus, mendesah dengan nyaman, anggur yang sangat menenangkan, memang seharusnya diminum pada suhu ini. Di sampingnya, Bai Ningbing juga duduk, tetapi tidak menyentuh anggur, sebaliknya, menatap ke arah Gunung Sanca. Di sana, 3 pilar cahaya bersinar ke langit, melesat menembus surga. Kau masih minum. Sudah berbulan-bulan, warisan 3 raja telah dibuka 2 kali. Taimu Bai sekarang mengendalikan Gunung Sanca dan mengusir semua Gu Master Iblis. Beberapa bulan ini, kita telah mengintai di Gunung Huotan, apakah kita akan terus menonton? Bai Ningbing berkata dengan tidak senang. Ia tidak takut mati, hanya mencari sensasi dalam hidup. Mungkin dia didorong oleh 4 orang tua dari klan Tai, atau mungkin karena kekuatan Fang Yuan telah melampauinya. Beberapa bulan ini, dia terus berkultivasi tanpa henti, tidak peduli dengan bakatnya yang meningkat. Menurutku, kita masih bisa memasuki warisan 3 raja, selama dia menemukan kesempatan dan menunggu Taimu Bai memasuki warisan, kita bisa menyerang. Dengan kekuatan kita, tidak seorang pun di Gunung Sanca yang bisa menghentikan kita. Kata-kata Bai Ningbing sangat agresif. Namun Fang Yuan bersikap santai dan memiliki ekspresi dingin, jangan khawatir, jangan terburu-buru. Taimu Bai adalah kejayaan klan Tai, dia adalah pemimpin klan sebelumnya, memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 5. Dia adalah karakter yang sangat tinggi dan perkasa. Dibandingkan dengannya, kita hanyalah tikus di bawah kakinya. Biarkan dia terbang lebih tinggi dan lebih tinggi. Sambil berkata demikian, dia mengangkat cangkir anggurnya, menunjuk ke Gunung Sanca, tersenyum ringan sambil bergumam, "Sini, Tuan Senior Taimu Bai, Junior ini menawarkan Anda bersulang." Bai Ningbing melirik Fang Yuan, tetapi hanya melihat sepasang mata hitam itu, gelap seperti jurang, tak terduga bab 372, Roh Tanah, Akhirat Sang Abadi Gu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Benua Tengah, Tanah Suci Sang Abadi Hu. Sebuah gunung kristal yang tinggi dan besar serta sungai, berada di tengah tanah suci tersebut. Namanya adalah Gunung Danghun, berwarna merah muda di seluruh bagiannya, memancarkan warna-warna mimpi dan ilusi. Pada saat ini, para murid elit dari 10 sekte seperti semut, berusaha keras untuk mendaki gunung. Di suatu tempat di dekat pinggang gunung, Fang Zheng dipenuhi keringat, wajahnya pucat saat jari-jarinya mencengkeram dinding gunung, terengah-engah. Selama makhluk hidup apapun mendekati Gunung Danghun, jiwa mereka harus menanggung rasa sakit akibat guncangan yang bergetar. Semakin tinggi Fang Zheng mendaki, semakin ia merasa pusing, seperti jiwanya tertiup angin, ia merasa seperti akan runtuh. "Cek, kau tidak bisa bertahan lagi. Kalau begitu menyerahlah. Lihat seberapa jauh kau telah tertinggal dari yang lain, bagaimana mungkin kau bisa menang? Mengapa kau tidak menyerah saja, kau tidak punya harapan lagi." Roh Tanah Hu Immortal mencibirkan bibir merah muda mungilnya saat muncul di hadapan Fang Zheng. Roh Tanah Hu Immortal tampak seperti gadis kecil, kulitnya seputih salju dan berseri-seri merah muda. Matanya yang besar dan hitam berkilau memancarkan tatapan polos. Yang paling menarik adalah di balik punggungnya, di mana ekor rubah putih bersih tumbuh, berbulu dan halus, sangat imut dan membuat orang ingin bermain dengannya. Pada saat ini, Roh Tanah Hu Immortal sedang duduk di udara, memperhatikan Fang Zheng saat dia mengolok-oloknya. Fang Zheng tidak terkejut. Setelah mendaki ke ketinggian ini dari kaki gunung, roh tanah itu telah muncul berkali-kali, memperhatikan kemajuan mereka setiap saat, dan sangat suka bermain-main. Fang Zheng telah menemukan cara untuk menghadapinya, yaitu mengabaikannya. Seperti yang diharapkan,
Melihat Fang Zeng terdiam, mulut roh tanah Hu Immortal semakin cemberut. Kau anak bodoh, sangat membosankan. Tolong jangan menjadi tuanku, kalau tidak hidupku akan membosankan sampai mati. Hehe, yang lain lebih menyenangkan. Setelah berkata demikian, dia menghilang, pergi mencari murid elit lainnya. Setelah roh tanah Hu Immortal pergi, di celah Fang Zeng, kutu yang menetaskan roh bergetar, saat suara Lord Sky Crane terdengar. Fang Zeng, bekerja keras dan bertahanlah. Sekarang bukan saatnya bagiku untuk muncul, kau setidaknya harus melewati pinggang gunung, barulah kita bisa memiliki kesempatan untuk menang. Bertahanlah, kau harus bertahan, kekuatan jiwa dapat digali, kau memiliki banyak potensi yang tersisa untuk diungkap. Mendengar dorongan dari gurunya, ekspresi Fang Zeng yang bingung menjadi tegas lagi. Ia menjawab dalam hatinya, Guru, jangan khawatir. Aku akan bertahan, aku hanya beristirahat, dan mengatur napasku. Berhenti sejenak, dia bertanya lagi, Guru, saya punya pertanyaan, apa itu roh daratan? Sebelumnya roh daratan Hu Immortal berada di dekat saya, jika saya menangkapnya, apakah saya bisa melewatkan pendakian? Tuan Bangau Langit terkejut, memarahi, anak muda, kamu tidak punya rasa takut karena tidak tahu apa-apa, bahkan mencoba bersekongkol melawan roh daratan. Apakah kamu tahu bagaimana roh daratan terbentuk? Setelah Gu Immortal meninggal, sisa-sisa keinginan dan jiwa mereka bercampur dengan kekuatan tanah yang diberkati, sehingga membentuk tubuh spiritual itu. Apa? Roh daratan itu adalah Gu Immortal. Fang Zeng terkejut. Benar sekali, roh tanah Hu Immortal yang kau lihat terbentuk dari mantan Gu Immortal Bai Hu. Namun tanpa ingatan masa lalunya, yang tersisa hanyalah keinginannya. Jangan anggap dia tidak berdaya. Di dalam tanah yang diberkati ini, dia dapat memanipulasi kekuatan surgawi dengan bebas, dan dapat langsung melawan Gu Immortal. Dia dapat menyegel cacing Gu tingkat 1 hingga 5 sesuka hati. Hanya cacing Gu Immortal tingkat 6 yang dapat bergerak bebas di tanah yang diberkati. Fang Zeng, kau terlalu berani. Panjatlah gunung ini dengan benar, jangan memiliki pikiran yang tidak realistis. Tuan Bangau Langit menegur, ya Tuan, aku tidak akan berani lagi. Fang Zeng mengangguk, mengakui kesalahannya di dalam hatinya. Setelah memarahi Fang Zeng, nada bicara Tuan Bangau Langit mereda, memberi semangat, jadi sekarang kau tahu. Selama kau menjadi pemilik tanah yang diberkati, kau bisa mendapatkan kesetiaan roh tanah. Di dalam tanah yang diberkati, roh tanah adalah eksistensi yang setara dengan Gu Immortal. Fang Zeng mendengarkan saat dia benar-benar tercengang. Bantuan kuat macam apa itu? Bantuan yang setara dengan Gu Immortal. Lord Sky Crane melanjutkan, namun, roh daratan tidak dapat meninggalkan tanah yang diberkati. Esensi sejati dari warisan abadi Hu adalah tanah yang diberkati yang luas dan kaya ini. Fang Zeng, levelmu masih terlalu rendah, dan hal-hal yang tidak kau ketahui terlalu banyak. Tunggu sampai kau mewarisi tanah yang diberkati ini, kau akan perlahan-lahan mengerti. Bantuan macam apa yang dapat diberikan tanah yang diberkati kepada seorang Master Gu. Kau terlalu beruntung, bertemu dengan tanah yang diberkati dengan roh, dan juga menerima bantuan sekte. Jika itu adalah tanah yang diberkati tanpa roh, itu akan sangat buruk. Fang Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu, Master, apa yang terjadi pada tanah yang diberkati tanpa roh? Lord Sky Crane menjawab, tanah yang diberkati tanpa roh ditakdirkan untuk dihancurkan. Seperti naga suci yang tertidur, siapapun dapat memakan dagingnya dan meminum darahnya. Sampai ia mati, ia tidak akan terbangun. Fang Zeng, setelah kau menjadi penguasa tanah yang diberkati, kau harus memberikan sumber daya di dalam tanah yang diberkati itu kepada sekte. Sekte Immortal Crane telah membesarkanmu sejauh ini, kau harus membalas budi kepada sekte itu. Ketika sekte itu semakin kuat, perlindungan terhadapmu juga akan meningkat. Anda mengerti logika ini, kan? Aku mengerti. Sekte Bangau Abadi yang mengadopsiku. Tanpa bantuan sekte, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Aku bahkan tidak akan bisa membalas dendam pada saudaraku. Jika ada kemungkinan, aku tidak hanya ingin membalas sekte, tetapi aku juga ingin menghidupkan kembali tuanmu. Fang Zeng mengangguk, pandangannya jelas saat dia sangat berterima kasih dan mengagumi sekte Bangau Abadi. Tuan Bangau Langit mendengar ini dan tertawa datar, murid bodoh, bagaimana orang bisa hidup kembali dengan mudah. Aku senang kau punya ide itu.
Cahaya kemuliaan jalan lurus bersinar di Gunung Sanca. Di bawah pengaruh Taimu Bai, warisan tiga raja menjadi taman eksplorasi jalan lurus. Setiap Gu Master Iblis diusir dan tidak diizinkan masuk ke gunung. Taimu Bai terlalu sombong, memagari area itu dan menolak membiarkan siapapun masuk. Dia adalah ahli senior, tetapi keserakahannya tidak mengenal batas. Memakan daging dan tulang, tetapi menolak untuk membiarkan kita minum bahkan supnya. Yang terpenting, waktu pembukaan. Warisan tiga raja semakin pendek, dan tiga pilar semakin lemah. Seperti yang dikatakan Raja Binatang Kecil sebulan yang lalu, tanah yang diberkati Gua Abadi ini sedang membusuk, dan akan segera menghadapi kehancuran. Para Master Gu Iblis merasa bingung dan cemas, kesempatan yang sangat langka di depan mereka, tetapi mereka ditolak masuk, hanya bisa menonton dengan sia-sia. Hancurkan yang berani sampai mati dan buat yang penakut mati kelaparan, saudara-saudara, mari kita maju bersama, tidak peduli seberapa kuat Taimu Bai itu, bisakah dia membunuh kita semua? Seseorang berteriak, menyemangati orang banyak. Kita bisa menunggu Taimu Bai memasuki warisan, dan kemudian naik gunung. Dengan begitu, akan ada lebih sedikit rintangan. Seseorang menyarankan, ada masalah dengan solusi ini. Ketika kita keluar dari warisan, Taimu Bai juga akan keluar. Selain itu, tidak ada yang tahu di mana kita akan muncul di Gunung Sanchan, kita mungkin akan dibantai oleh jalan yang benar. Seseorang menegur, jadi apa, bahaya mengintai saat mencari kekayaan, bagaimana kita bisa mendapatkan anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko, bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tepat saat para anggota jalur iblis berteriak dan berdiskusi, mereka mendengar ratapan 100 hantu di dekat mereka, dan langit biru cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Di dalam awan gelap, sebuah suara melengking berkata, "Gagaga, Taimu Bai, kamu keluar dari kultivasimu, mengapa kamu tidak menyapa teman lamamu?" Awan gelap bergerak cepat, membentuk wajah, memiliki hidung mancung dan rongga mata yang dalam, menatap Gunung Sanca. Tawa dan pintu masuk ini, itu adalah Tuan Wu Gui dari jalan iblis kita. Sekarang aku ingat, Tuan Wu Gui juga berada di tahap puncak peringkat 5, seorang ahli dari generasi yang lebih tua, dia adalah saingan seumur hidup Taimu Bai. Tidak ada yang luar biasa tentang jalan lurus, kita juga punya ahli di jalan iblis. Majulah, senior Wu Gui. Seketika, anggota jalan iblis bersorak, mata mereka berbinar saat beberapa berteriak sementara yang lain menjerit. Awan gelap bergerak mendekat, menyelimuti Gunung Sanca dengan cepat. Pintu masuk yang begitu megah, seperti seluruh pasukan, seketika, bahkan sinar matahari pun tertutup, menyebabkan Gunung Sanca jatuh ke dalam kegelapan. Semua Master Gu yang saleh ketakutan. Dia memiliki aura yang luar biasa. Iblis tua Wu Gui ini, dia masih hidup. Iblis tua Wu Gui, dia berusia lebih dari ratusan tahun. Dulu ketika dia menerobos ke peringkat 6, dia diganggu dan dihancurkan oleh Tuan Taimu Bai yang masih muda dan tidak berpengalaman secara tidak sengaja. Karena itu, dia merasakan kebencian yang luar biasa dan telah membantai anggota klan Tai berkali-kali sebagai balas dendam. Wu Gui, apakah kamu bersembunyi di bawah gunung selama ini? Apakah kamu di sini untuk mengalami kekalahan sekali lagi? Di puncak gunung, cahaya keemasan memancar keluar. Di tengah cahaya keemasan itu, Taimu Bai berdiri tegak, kedua tangannya di belakang punggungnya, berbicara dengan tenang ke arah awan gelap yang bergulung-gulung. Kau menang hanya dengan satu gerakan 1 dekade lalu, kau benar-benar berpikir kau lebih baik. Bajingan kecil, hari ini kau akan mati tanpa mayat yang layak. Awan gelap itu bergerak seperti uap dari air mendidih, berubah menjadi tangan besar dan meraih ke arah Taimu Bai. Tangan ini, sangat besar, lebih besar dari gunung berukuran kecil. Ia memancarkan aura yang mengesankan, membuat orang-orang tercengang dan memberikan perasaan seperti meraih bulan dan bintang. Awan gelap itu tampak lambat tetapi sangat cepat, meraih dengan cepat. Asap korosif mengepul, saat tangan itu menutupi seluruh puncak gunung, menyebabkan pohon-pohon dan batu-batu yang disentuhnya hancur berkeping-keping. Krik lama, Taimu Bai mendengus, menggerakkan kakinya dan berubah menjadi cahaya keemasan, mencabik-cabik awan gelap, terbang menuju langit. Cahaya keemasan itu terbang seperti bintang jatuh, seperti kilat, saat menghantam awan gelap. Hampir sesaat kemudian, terjadi ledakan seperti guntur, meledak seperti petasan.
Awan gelap bergerak dengan ganas, saat cahaya keemasan berkedip-kedip. Dua Go Master tingkat puncak peringkat 5 bertarung di dalam awan. Meskipun detailnya tidak dapat dilihat, orang luar dapat merasakan betapa kuatnya mereka hanya dari gempa susulan yang mereka kirimkan. Wu Gui, saat aku baru memulai perjalanan Guku, kau sudah menjadi ahli yang mapan. Saat itu, aku harus menghindarimu jika bertemu denganmu. Namun, 50 tahun kemudian, aku bisa melarikan diri darimu. 80 tahun kemudian, kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. 100 tahun kemudian, kau kalah dariku. Dan sekarang, setelah 1 dekade lagi, hari ini, kau akan kehilangan nyawamu. Suara Tai Mubai datang dari dalam awan gelap. Huf, huf, huf Tai. Mu, Bai, kau terlalu sombong, kau beruntung dilahirkan di klan Tai, mengandalkan klan Tai, kau bisa berbicara begitu sombong. Jika aku memiliki sumber daya yang sama denganmu, aku pasti sudah menjadi dewa Gu sekarang. Wu Gui berteriak dengan nada tidak stabil. Jelas, selama pertempuran sengit sebelumnya, Tai Mubai memiliki keuntungan. Tapi, apakah kau pikir aku tidak punya cadangan? Hahaha, Wu Gui bernapas dengan kasar, tetapi mulai tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, aura tahap puncak peringkat 35 meledak. Tai Mubai, apakah kamu merindukanku selama ini? Sebuah suara suram dan melengking terdengar jauh dan luas. Tai Mubai tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kumo, tidak kusangka kamu datang. Bab 373, Pertarungan Sengit Para Pesilat Tingkat 5. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Situasi di Gunung Sanca berubah drastis. Setelah Tai Mubai menekan Gunung Sanca hampir sepanjang tahun, musuh lamanya dari jalur iblis muncul. Namun, Wu Gui yang juga berada di tahap puncak peringkat 5 tidak dapat mengalahkan Tai Mubai yang baru muncul kemudian. Situasi yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan semua orang. Kumo yang juga berada di tahap puncak peringkat 5 tiba-tiba muncul. Situasi pertarungan langsung berubah menjadi dua pesilat tingkat 5 dari jalur iblis menjepit Tai Mubai. Tokoh-tokoh jalur yang saling mengutuk ketidakberdayaan jalur iblis sementara tokoh-tokoh jalur iblis terus menyerbu Gunung Sanca dan bersorak keras. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap udara dengan fanatik. Pertarungan antara Master Gu tingkat puncak peringkat 5 jarang terlihat, apalagi pertarungan antara 3 Master Gu tingkat puncak peringkat 5. Tai Mubai dapat menekan Wu Gui, tetapi bertarung 1 lawan 2 jauh di luar kemampuannya. Namun, Wu Gui dan Kumo sama-sama adalah Gu Master yang jahat dan meskipun mereka bersekutu, mereka juga saling waspada. Seperti ini, ketiganya memasuki jalan buntu. Dari langit yang tertutup awan hitam dan angin kencang, ledakan yang sangat besar dan memekakkan telinga terjadi. Cahaya keemasan meledak, seekor naga emas bercakar 4 merobek awan hitam dan menggerakkan angin dan hujan, auman naganya menyebar hingga jarak yang jauh. Hanya seekor naga emas peringkat 4 Gu, apakah kau mengeluarkannya untuk mempermalukan dirimu sendiri? Kumo mengeluarkan geraman menghina, lihatlah bagaimana aku mencabik-cabikmu. Ketika kata-katanya mendarat, terdengar suara keras, naga emas itu mengeluarkan rengekan menyedihkan dan jatuh ke tanah. Tepat saat naga emas itu akan kehilangan nyawanya, angin puyuh emas bertiup ke arahnya. Naga emas bercakar 4 itu dikelilingi oleh angin puyuh dan luka-lukanya yang parah langsung sembuh. Ia mengangkat kepalanya dan meraung sebelum bangkit lagi. Ini adalah Gu angin emas tingkat 4, kemampuan penyembuhannya sangat kuat dan sebanding dengan Gu tingkat 5. Li Xian yang menyaksikan menyipitkan matanya saat mengenali pusaran emas ini. Jangan pernah memikirkannya, Wu Gui tiba-tiba berteriak tidak wajar. Teriakan tidak wajar ini sangat menusuk telinga seperti suara gagak. Para penonton baik yang mengikuti jalan lurus maupun jalan iblis merasa pusing dan mual. Setelah teriakan tidak wajar itu, lingkaran cahaya hitam legam yang bersinar melesat keluar dan bertabrakan dengan kuat dengan naga emas bercakar 4. Naga emas bercakar 4 itu tidak dapat menahannya dan meledak. Cahaya yang menyilaukan meledak seperti matahari kecil, menyebabkan semua penonton menutup mata mereka. Suara ledakan itu begitu keras, seakan-akan membuat gendang telinga semua orang pecah. Tekanan angin yang dahsyat segera menyusul, bertiup ke segala arah. Angin itu meniup pohon-pohon dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya, mengubur banyak Master Gu hidup-hidup. Angin yang mengamuk itu membubung seolah-olah menentang surga dan bahkan membubarkan awan-awan gelap yang menutupi langit.
Para penonton tersadar kembali setelah beberapa saat dan mundur ketakutan sambil melihat ke atas. Di langit, tiga sosok saling berhadapan. Tai Mubai mengenakan rantai emas, itu adalah Gu mantel emas tingkat 4 dan memiliki pertahanan yang sangat baik. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya merah keemasan. Itu adalah Gu Aurora emas tingkat 4 dan dapat membuat Master Gu terbang. Wu Gui menginjak awan gelap, bibirnya mencuat tajam ke depan seperti paruh hitam. Dan Kumo perlahan mengepakkan sepasang sayap tulang di punggungnya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan pelindung tulang dan ada semua jenis duri tajam berwarna-warni yang tumbuh dari siku, lutut, bahu, dan tempat-tempat lainnya. Sekilas, dia tampak seperti landak berbentuk manusia berwarna-warni yang jahat. Konfrontasi itu hanya berlangsung beberapa saat. Ketiganya menyerang pada saat yang sama secepat kilat. Di langit, cahaya merah keemasan bergerak maju mundur, memecah kehampaan dan setajam pedang. Cahaya hitam membumbung tinggi, bergerak pada satu waktu dan berhenti di waktu berikutnya, itu aneh dan licik. Cahaya berwarna-warni menyerbu dan menghantam, dan menunjukkan cara yang paling gagah berani. Mata telanjang biasa sudah tidak dapat melihat kemajuan pertempuran. Sebagian besar orang hanya bisa mendengar ledakan tanpa henti yang terus merusak gendang telinga mereka. Tiba-tiba cahaya keemasan melesat dengan ganas di langit seperti bilah, menuju suatu area di tengah gunung. Batu-batu gunung dan bongkahan batu hancur menjadi bubuk halus dan muncullah jurang selebar 20 kaki dan tinggi lebih dari 100 kaki. Para penonton yang tidak beruntung di dekatnya semuanya dipotong-potong menjadi daging cincang. Tiba-tiba suara gagak bergema seperti guntur. Kepala ratusan Master Gu yang tidak beruntung langsung pecah. Dari waktu ke waktu, paku-paku tulang berjatuhan bebas dari langit. Banyak Master Gu yang tidak dapat menghindar tepat waktu dan tertusuk, tertancap di tanah dan kehilangan nyawa mereka. Pertarungan telah mencapai klimaks, ketiga pihak bergerak tanpa kendali. Kita bahkan tidak dapat menahan riak-riak pertarungan antara Master Gu tingkat puncak peringkat 5. Terlalu mengerikan, kita harus segera pergi. Jika kita terus menonton, kita mungkin harus membayar dengan nyawa kita. Semua orang ketakutan setengah mati dan bergegas keluar dari Gunung Sanca satu demi satu. Bahkan Li, Xian, Hu Mei'er dan yang lainnya juga tidak berani tinggal di sini. Di Gunung Sanca, hanya Yi Huo, Kong Ritian, Long Qingtian, Yi Chong dan Wu Sentong yang masih bertahan di puncak peringkat 4. Meski begitu, ekspresi mereka serius dan semua konsentrasi mereka tertuju pada pertempuran dengan saraf mereka yang tegang seperti tali busur, mereka siap untuk melarikan diri saat ada sedikit bahaya. Segera, para Master Gu tingkat puncak peringkat 4 ini juga tidak bisa terus tinggal di sana. Karena tiga Master Gu tingkat puncak peringkat 5 menggunakan Gu peringkat 5 mereka. Gu emas Tai Mubai terbang kemana-mana. Tidak peduli apa yang ditembakkannya, apakah itu batu, rumput, pohon, bunga, burung, ikan atau binatang buas, mereka akan berubah menjadi patung emas, kekuatan hidup mereka padam. Gu tulang lunak Kumo membuat tulang apapun dalam jarak 50 mil darinya, menjadi lunak dan menjadi genangan pasta tulang. Dan Gu hitam pekat Wu Gui menyebarkan kegelapan kemana-mana, setiap cacing Gu di bawah peringkat 6 yang menyentuhnya akan menerima tingkat pembatasan yang berbeda. Di dunia ini, semakin tinggi peringkat Gu, semakin kuat dan langka mereka. Gu berharga peringkat 4 sudah sulit dibeli dan Gu peringkat 5 praktis tidak beredar di pasaran. Adapun Gu abadi peringkat 6, masing-masing dari mereka adalah satu-satunya. Fang Yuan telah mencapai ranah Gu abadi peringkat 6 di kehidupan sebelumnya, tetapi dia hanya bisa memurnikan jangkrik musim semi-musim gugur peringkat 6. Sedangkan bagi sebagian besar Master Gu, Gu peringkat 5 sudah sangat sulit didapat. Hal terpenting dalam pertempuran antara Master Gu peringkat 5 adalah kekuatan Gu peringkat 5 mereka. Ini adalah kekuatan Gu peringkat 5. Mengerikan, Gu defensif peringkat 4 hampir tidak bisa menahannya, apalagi Gu peringkat 3, dari suatu sudut yang jauh, Bai Ningbing mengamati pertempuran di Gunung Sanca dengan saksama, pupil matanya yang biru berkedip-kedip dengan cahaya suram. Ini, bukan pertama kalinya dia melihat pertempuran antara Master Gu peringkat 5. Dia pernah melihatnya sekali sebelumnya di Gunung Qingmao. Tetapi kekuatan bertarung dari ketiga Master Gu peringkat 5 ini jelas jauh lebih kuat daripada Lord Sky Crane dan Gu Yue generasi pertama.
Ini karena Gu Yue generasi pertama dan Lord Skycrane adalah Gu Master peringkat 5 yang sudah renta yang berjuang di ambang kematian dan menggunakan segala macam cara untuk memperpanjang umur mereka. Gu Yue generasi pertama berhibernasi sepanjang tahun di peti mati darah dan mengubah dirinya menjadi zombie, bukan manusia atau hantu. Dan Lord Skycrane tidak jauh lebih baik, dia berasal dari benua tengah, kecakapan bertarungnya ditekan sampai batas tertentu di perbatasan selatan. Namun, ketiga Gu Master peringkat 5 yang dilihat Bai Ningbing ini semuanya berada dalam kondisi puncak. Pertarungan sengit mereka secara alami memberi dampak yang lebih kuat pada jiwanya. Jika aku berhadapan dengan Gu Master peringkat 5 seperti itu, aku tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari mereka dan tidak ada harapan untuk melarikan diri. Bai Ningbing menatap pertempuran itu untuk waktu yang lama dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, menyadari dengan saksama kesenjangan antara dirinya dan kekuatan-kekuatan tingkat puncak peringkat 5 seperti Tai Mo Bai dan yang lainnya. Gu Master tingkat puncak peringkat 5 berada di puncak dunia fana, seorang kaisar di antara Gu Master. Terutama ketika mereka menggunakan Gu peringkat 5, kekuatan yang dapat mereka keluarkan dapat menghancurkan gunung jika mereka bertemu gunung, membelah sungai jika mereka bertemu sungai, kekuatan yang begitu besar memberikan perasaan bahwa itu tidak dapat dihentikan. Inikah pertunjukan yang kau tunggu? Bai Ningbing mengalihkan pandangannya dan menatap Fang Yuan yang berdiri di sampingnya dengan sekilas pemahaman. Tai Mo Bai bertarung 1 lawan 2. Tampaknya setelah pertempuran ini struktur Gunung Sanca akan berubah total. Jalan iblis akan menekan jalan yang benar, kau telah menunggu kesempatan ini sejak beberapa bulan yang lalu, kan? Fang Yuan dengan tenang menatap ke kejauhan dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Gu peringkat 5 sangat langka, banyak Master Gu peringkat 5 bahkan tidak memiliki satu pun Gu peringkat 5 dan hanya dapat menggunakan 4 Gu. Dengan demikian, kekuatan pertempuran Master Gu peringkat 5 ditentukan oleh Gu peringkat 5 yang mereka miliki dan jumlahnya. Petik 2. Master Gu Iblis selalu kekurangan sumber daya dan sebagian besar hanya dapat mengandalkan keberuntungan atau takdir. Kumo dan Wu Gui memiliki 1 atau 2 Gu peringkat 5 bersama mereka. Tetapi Tai Mo Bai berbeda, ia memiliki latar belakang besar yang disebut klan Tai, ia setidaknya harus memiliki 3 Gu peringkat 5. Ekspresi Bai Ningbing berubah, maksudmu Tai Mo Bai akan menjadi pemenang pertempuran ini. Namun, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, cacing Gu adalah kartu truf Master Gu. Master Gu dapat menjadi sasaran begitu Gu mereka terungkap. Tai Mo Bai tidak akan dengan mudah mengungkapkan semua kartu trufnya. Sejak awal, pertempuran ini tidak memiliki pemenang atau pecundang. Bai Ningbing adalah orang yang cerdas dan segera memahaminya setelah Fang Yuan memberinya petunjuk. Tidak peduli seberapa intens pertempuran ini, itu hanyalah sebuah penyelidikan. Mengapa Tai Mo Bai, Wu Gui dan Kumo datang ke sini? Apakah itu murni untuk membalas dendam satu sama lain? Mustahil. Bagi orang-orang seperti mereka, tujuan terbesar mereka adalah melepaskan diri dari dunia fana dan menyerbu ke alam Gu Immortal peringkat 6, dengan demikian memperoleh umur yang lebih panjang. Ketiganya berada di puncak, memandang rendah semua manusia, dan memiliki banyak pengalaman, rasa terima kasih dan dendam tidak dapat menggerakkan mereka. Setiap tindakan mereka memiliki tujuan yang mendalam. Ketiganya memilih Gunung Sanca untuk pertempuran mereka alih-alih tempat lain. Jadi, tujuan mereka sudah jelas, warisan 3 raja. Mata Bai Ningbing berkedip dengan cahaya merenung. 3 raja adalah Master Gu peringkat 5, warisan mereka berisi cacing Gu peringkat 5, masing-masing dari Gu peringkat 5 ini dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Dengan harta karun di depan mereka, bagaimana mereka bisa bertarung tanpa rasa khawatir? Kecuali jika ada ketidakseimbangan yang sangat besar antara kekuatan pertempuran kedua belah pihak. Namun dari situasi saat ini, jelas tidak demikian. Jadi pertempuran ini hanya bisa berakhir seri. Situasi pertempuran yang membingungkan tiba-tiba menjadi sangat jelas. Bai Ningbing tanpa sadar menatap Fang Yuan. Ketika hati semua orang berdebar kencang karena pertempuran sengit Master Gu peringkat 5, dia masih begitu tenang seperti dia adalah seorang penonton yang menyaksikan sesuatu yang tidak penting. Namun, apakah itu benar-benar masalah yang tidak penting? Bai Ningbing menolak pikiran ini dalam hati, tidak ada yang tahu lebih jelas daripada dia mengenai dahaga Fang Yuan terhadap warisan 3 raja. Namun, bahkan di bawah keinginan seperti itu, dia masih bisa menahan dorongannya. Menghadapi lawan seperti itu, hati Bai Ningbing terasa sangat berat,
kecerdasan yang tak terduga, bagaimana aku bisa mengambil Gu yang dapat mengubahku kembali menjadi laki-laki darinya. Bab 374, Malapetaka dan Penderitaan di Tanah Suci. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Setengah bulan kemudian, di puncak Gunung Sanca, sekelompok kera, gunung abu-abu yang jumlahnya hampir 1000 mengepung Tairuonan dengan erat sambil menjerit dan berteriak. Tairuonan menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan menembakkan awan besar Gu jarum emas. Gu jarum emas bukanlah Gu alami tetapi Gu yang diciptakan oleh Master Gu Klan Tai. Setiap Gu jarum emas adalah Gu tingkat 2, panjangnya sekitar jari telunjuk dan seperti jarum emas tipis. Gu jarum emas melesat menembus kera-kera itu, beberapa berdiri di tempat tanpa bisa bergerak, beberapa mati karena racun dan beberapa menjadi gila dan benar-benar mulai menyerang rekan-rekan mereka di dekatnya. Tairuonan berulang kali menembakkan jarum emas, terjadi kekacauan di antara kera-kera gunung dan mereka menderita kerugian besar. Dalam keadaan menyedihkan dan sambil menjerit-jerit menyedihkan, mereka melarikan diri. Segera, medan perang yang bising menjadi tenang. Sejumlah besar kera gunung berada di tanah, beberapa sudah meninggal dan beberapa sudah hampir meninggal. Tairuonan berjalan perlahan melewati mereka dan kembali menembakkan jarum emas Gu. Namun kali ini, jarum emas Gu ini memiliki efek penyembuhan, mereka menembak ke arah kera gunung dan berubah menjadi bola cahaya emas, bergerak maju mundur di antara luka-luka mereka. Banyak kera gunung yang memulihkan kemampuan bergerak mereka. Jarum emas Gu sendiri tidaklah menakjubkan. Namun, jika dipadukan dengan cairan racun Gu, ia dapat berubah menjadi jarum racun. Jika dipadukan dengan Gu yang kaku, ia dapat membuat musuh tidak dapat bergerak satu langkah pun. Jika dipadukan dengan pikiran kacau Gu, ia dapat menyebabkan kekacauan di antara musuh sehingga mereka tidak dapat membedakan antara sekutu dan musuh mereka. Dan jika dipadukan dengan vitalitas Gu, ia memiliki sifat penyembuhan. Tairuonan telah menghabiskan sekitar 7 hingga 8 hari untuk menjadi ahli dalam kombinasi keempat jenis taktik pertempuran ini. Dengan demikian, ia mampu mengalahkan hampir 1000 kera gunung sendirian. Ruonan, anak ini memiliki bakat luar biasa dengan pemahaman yang tinggi dan yang lebih penting, sifatnya ulet dan teguh, ia memang seseorang yang akan menjadi pilar klan Tai. Tai Mubai menyaksikan kejadian ini dari dekat tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi hatinya penuh dengan pujian. Pemimpin klan Tai tua ini telah melihat munculnya banyak sekali bakat dalam hidupnya dan juga menyaksikan jatuhnya banyak sekali jenius. Dia sangat jelas, dalam lingkungan yang berbahaya dan sulit, banyak jenius luar biasa akan muncul. Tetapi bakat hanyalah satu aspek, yang penting adalah sifat para jenius. Jika seorang jenius dapat bertahan dalam kesulitan dan menahan kesepian, mereka pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Seorang jenius yang memiliki watak buruk hanya bisa menjadi bintang jatuh, bersinar hanya sesaat. Mengapa Tai Mubai mengajari Tairuonan? Di satu sisi, Tairuonan memiliki hubungan darah dengan Tai Sueleng, yang memiliki hubungan tertentu dengannya. Di sisi lain, Tairuonan telah dipoles seperti batu kapur setelah serangkaian cobaan, semua jejak ketidaksabaran telah hilang meninggalkan stabilitas dan ketekunan. Tairuonan seperti batu giok yang belum dipoles yang mengeluarkan cahaya menyilaukan setelah dipoles sedikit. Pemimpin klan tua, Tairuonan memanjat puncak ke arah Tai Mubai dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Gadis itu penuh dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap lelaki tua ini. Setengah bulan yang lalu, lelaki tua Tai Mubai ini bertarung melawan 2 ahli tingkat 5 dari jalur iblis sendirian. Dia pertama-tama menggunakan Gu emas tingkat 5 untuk melawan kedua iblis itu dengan mudah. Kemudian, dia menggunakan Gu logam cair tingkat 5 untuk membuat kedua ahli ini mundur dan melemahkan semangat. Bertarung mereka, pertarungan akhirnya berakhir dengan kedua belah pihak mengalah. Kekuatan Tai Mubai bagaikan baskom berisi air dingin yang mengalir di hati para master Gu iblis, menyebabkan api kemarahan mereka yang membara melemah dalam sekejap. Kesimpulan dari pertarungan tersebut adalah bahwa baik jalan lurus maupun jalan iblis dapat bersaing untuk mendapatkan warisan 3 raja. Namun, semua orang dapat melihat dengan jelas seberapa hebat Tai Mubai dan bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bagus, mampu memahami taktik pertempuran yang fleksibel ini dalam waktu yang singkat sungguh luar biasa. Tai Mubai memuji dengan acuh tak acuh sambil melambaikan tangannya dengan santai. Wus! Awan besar jarum emas Gu melesat keluar. Namun,
Berbeda dari jarum emas Gu milik Tai Ruonan, jarum emas Gu yang diperintahkan Tai Mo Bai sangat kecil seperti tetesan air hujan. Ketika mereka bergerak di langit, mereka seperti awan kabut emas. Kabut emas bergerak mengikuti angin dan menyapu area batu-batu besar. Suara derap-derap seolah-olah ribuan ulat sutra sedang memakan buah murbe berasal dari batu-batu besar. Pupil mata Tai Ruonan mengecil, dan segera menyadari betapa menakjubkannya jurus ini. Kabut emas menyusup dan menembus batu-batu besar, menciptakan lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Pohon-pohon di dekat batu-batu besar itu juga tertusuk, semua tanda kehidupan di dalamnya langsung padam. Jika seseorang terkena Gu ini, seluruh tubuh dan isi perutnya akan berlubang dan hancur, itu benar-benar jurus pembunuh yang mengerikan. Tai Mo Bai dengan santai melambaikan tangannya dan melemparkan 3 Gu jarum emas. Ketiga jarum emas ini berbeda, tebal dan panjang. Jarum emas Gu yang normal memiliki panjang seukuran jari, tetapi ketiga jarum emas ini memiliki panjang seukuran telapak tangan. Ketiga jarum emas Gu terbang dan menusuk kepala kera gunung. Satu melesat seperti kilat tegak lurus, langsung ke kepala kera gunung dari atas kepalanya, sementara dua lainnya masuk melalui pelipis kiri dan kanan. Jarum-jarum itu hampir sepenuhnya memasuki kepala kera gunung dengan hanya sebagian kecil yang tersisa di bagian luar. Kera gunung ini telah disembuhkan oleh Tai Ruonan dan baru saja melarikan diri ketika ia disambar jarum emas. Kera gunung itu menjerit kesakitan dan melompat beberapa kali, berlutut di depan Tai Mo Bai. Mata kera itu terbuka lebar dengan kepanikan, ketakutan, dan kemarahan yang tak tertandingi. Yang aneh adalah ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan berlutut dengan penuh hormat dan tanpa membuat gerakan apapun. Ia bahkan tidak dapat berteriak. Tai Ruonan tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan yang begitu aneh dan tercengang untuk beberapa saat. Tai Mo Bai tertawa dan menatap kera gunung di kakinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Gu jarum emas yang dikombinasikan dengan Gu pembuat kabut dapat membentuk kabut emas. Kabut emas ini terlihat samar dan lemah, tetapi sebenarnya sangat kuat dan terspesialisasi dalam menerobos pertahanan Master Gu. Ketika saya berusia 28 tahun dan menjelajahi perbatasan selatan, saya menggunakan jurus ini untuk mendominasi wilayah Sungai Lucuan. Tai Mo Bai berhenti sejenak dan melanjutkan, Gu jarum emas yang dikombinasikan dengan Gu pengendali boneka, dapat mengendalikan tubuh yang hidup. Ketika saya berusia 42 tahun dan kultivasi saya maju ke tahap puncak peringkat 4, saya mengakhiri kultivasi tertutup saya dan mulai menjelajahi dunia untuk menguji keterampilan saya. Ketika saya tiba di Gunung Taimu, saya diserang oleh sekelompok bandit Gunung Jalur Iblis yang berjumlah lebih dari 50 orang. Saya menggunakan jurus ini untuk membuat 38 dari mereka membelot dan akhirnya menangkap mereka semua dan menyingkirkan makhluk-makhluk jahat ini. Tai Ruonan menjadi semakin terpesona semakin banyak yang dia dengar. Sejak kecil, dia mengikuti ayahnya dan bepergian kemana-mana. Dan dia telah mendengar tentang tindakan heroik pemimpin klan tua ini. Pemimpin klan lama memiliki bakat tingkat A dan menunjukkan bakatnya saat ia mulai berkultivasi, menjadi bintang muda nomor 1 klan Tai saat itu. Ia juga memenuhi harapan orang lain, naik ke peringkat 4 tahap puncak sebelum usia 50. Ia mengakhiri kultivasinya yang terpencil dan menjelajahi perbatasan selatan, menyeberangi gunung dan sungai untuk menguji kemampuannya, dan membuat namanya terkenal. Setelah kembali ke klan Tai, ia menjadi pemimpin klan dan membawa klan Tai ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk sementara waktu, klan Tai menjadi pusat perhatian sehingga membuat klan Wu, klan Sang, dan yang lainnya kehilangan kemegahan mereka. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan dan kecemerlangan. Ia memiliki banyak prestasi dalam pertempuran, baik itu prestasi tunggalnya saat menjelajahi perbatasan selatan atau memimpin sekelompok pahlawan untuk melenyapkan kejahatan. Ia hanya mengalami sedikit kekalahan. Cara ia bekerja keras dan mendominasi, berani melawan musuh secara langsung, banyak musuhnya akan merasa takut saat menyebut namanya saat ia berkuasa. Bahkan tokoh jalan yang lurus akan merasakan tekanan mental saat mendengar nama Tai Mo Bai. Saat ini, saat Tai Ruonan mendengarkan pemimpin klan tua itu mengenang masa lalu itu dengan acuh tak acuh, ia menjadi diliputi emosi. Ia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan sebuah adegan. Seorang pahlawan di masa jayanya, tampan dan anggun, mengenakan jubah biru, bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia. Ia mengalahkan musuh-musuh yang kuat sendirian, tidak ada yang bisa menghalanginya dan banyak orang mengawasinya. Namun, waktu begitu kejam,
mengubah pemuda itu menjadi tua. Namun Tai Mubai tetaplah Tai Mubai. Bahkan jika ia lebih tua, itu tidak dapat menyembunyikan perbuatannya yang mulia. Prestasi pertempuran ini adalah lingkaran cahaya yang menyilaukan yang menutupi tubuhnya dan bahkan lapisan debu sejarah tidak dapat menghalangi cahayanya. Tuan pemimpin klan tua, aku tidak akan mengecewakanmu, jarum emasku tidak akan mempermalukan namamu di tanganku. Tai Ruonan berbicara dengan tegas. Orang tua itu mengangguk dengan penuh terima kasih dan menepuk bahu Tai Ruonan. Anakku, kamu memiliki pikiran yang kuat dan darah klan Tai mengalir di nadimu. Kamu harus memikul tanggung jawab anak-anak klan Tai. Aku akan mengajarimu semua yang aku tahu, dan aku berharap suatu hari, kamu cukup mampu untuk mengibarkan bendera klan Tai. Aku menyerahkan Raja Binatang Kecil Fang Zheng kepadamu sebagai ujianmu, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Petik 2. Aku memiliki kepercayaan diri dan juga memiliki rencana. Pemimpin klan tua, kamu dapat yakin, Fang Zheng telah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis, aku pasti akan mengambil kepalanya. Mata Tai Ruonan bersinar dengan cahaya yang tegas. Bagus, jangan sombong saat menang atau patah semangat saat kalah. Kamu bisa bangkit dari keterkejutanmu dan mendapatkan kekuatan dari kesengsaraanmu. Ini adalah sesuatu yang mustahil bagi banyak anak muda. Selama kamu bisa mempertahankan ini, kamu pasti akan menjadi kejayaan klan Tai. Sekarang, aku akan mengajarkanmu prinsip di balik kedua taktik ini beserta wawasan dan pengalamanku di dalamnya, serta semua kombinasi berbeda lainnya yang bisa diperoleh. Seperti ini, yang satu mengajar dengan tekun dan yang lain berusaha sebaik mungkin untuk belajar. Setelah lebih dari 1 jam, Tai Mubai selesai mengajarkan semuanya. Bagus. Kamu bisa bertanya padaku apapun yang tidak kamu mengerti. Tai Ruonan memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa dan telah mengukir semua ajaran ke dalam pikirannya. Namun, dia berpikir sejenak dan bertanya, akhir-akhir ini, aku mendapati bahwa waktu pembukaan warisan 3 raja semakin pendek dan jumlah Master Gu yang dapat masuk juga semakin sedikit. 3 pilar cahaya tidak lagi setebal dan seterang sebelumnya. Saat ini, ada banyak rumor yang mengatakan bahwa tanah yang diberkati sudah mendekati akhir. Benarkah itu? Tai Mubai mengangguk, memang begitu. Kamu masih belum siap untuk mempelajari beberapa hal. Semua makhluk hidup ada dalam keseimbangan, dengan kegelapan, ada cahaya, dengan air ada api, dengan berkat, ada malapetaka. Tatapannya beralih ke puncak gunung Sanca dan mendesah. Setiap tanah yang diberkati akan menghadapi malapetaka duniawi setiap 10 tahun dan kesengsaraan surgawi setiap 100 tahun. Tanah yang diberkati ini berasal dari seorang dewa Gu misterius dari zaman kuno dan kemudian diwarisi oleh 3 raja dan direnovasi menjadi situs warisan ini. Tanah yang diberkati ini sudah tua, masa hidupnya hampir berakhir. Roh tanah dapat memperpanjang waktu ini, tetapi sayangnya tidak ada roh tanah di sini. Tanah yang diberkati tanpa roh tanah adalah perahu besar yang sedang tenggelam. Siapapun dapat masuk ke dalam dan menjarah harta karun di dalamnya. Semakin banyak yang mereka rampas, semakin besar lubang di perahu raksasa ini dan semakin cepat ia akan tenggelam. Tanah yang diberkati Gu abadi ini sudah mendekati akhir dan hanya akan bertahan kurang dari 10 tahun sebelum hancur karena habisnya esensi abadi. Bab 375, Berkumpulnya Para Ahli. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Memikirkan bahwa bahkan tanah yang diberkati menghadapi kehancuran, Tai Ruonan mendengar rahasia itu dan mendesah pelan. Bagaimana mungkin ada keberadaan di dunia ini yang tidak dapat dihancurkan? Siklus takdir surgawi, persaingan semua makhluk hidup, di alam semesta yang luas ini, kita manusia fana seperti setitik pasir di dasar lautan, kecil dan tidak berarti. Hanya dengan maju ke Gu Immortal, kita dapat melampaui kefanaan, dan memiliki fondasi kita sendiri, berubah dari pasir menjadi pulau, memiliki kemampuan untuk menahan gelombang laut. Nada bicara Tai Mubai penuh dengan ratapan. Ketika tanah yang diberkati menghadapi kehancuran, bukankah orang-orang di dalamnya akan berada dalam bahaya besar? Tai Ruonan bertanya lagi. Itu benar. Tai Mubai mengangguk, saat tanah yang diberkati itu lenyap, angin asimilasi akan bertiup, menyatukan langit dan bumi, karena semua yang ada di dalam tanah yang diberkati itu akan berubah menjadi esensi purba paling dasar di dunia ini. Kekuatan angin ini dapat menyapu semua debu dan partikel, bahkan para dewa Gu pun takut padanya, karena bahkan para dewa Gu pun dapat dihancurkan olehnya. Ada angin sekuat itu. Tai Ruonan sangat terkejut,
menunjukkan kekhawatiran yang besar di matanya. Taimu Bai melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, aku telah melangkah ke tanah yang diberkati itu berkali-kali. Aku telah memperoleh pemahaman yang mendalam tentangnya, dan selalu mengamati dan mempelajarinya. Tanah yang diberkati itu memang melemah, tetapi masih ada waktu yang lama sebelum ia menghadapi kehancuran. Selama periode ini, kekuatan surgawi di tanah yang diberkati itu akan melemah, dan pembatasan terhadap kita para Master Gu akan berkurang. Secara perlahan, kita akan dapat menggunakan 1 atau 2 Gu, lalu 3 atau 4, 5 atau 6. Pada akhirnya, tanah yang diberkati itu akan penuh dengan celah, dan membentuk pintu masuk tempat kita dapat masuk dan keluar sesuka hati." Taimu Bai memandang jauh, tatapannya dalam dan penuh dengan pengetahuan, seperti dia bisa meramalkan masa depan. Pada periode terakhir, itu akan menjadi pertempuran yang benar-benar menentukan dari warisan 3 raja. Karena batasan dari tanah yang diberkati telah hilang, siapapun dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka dapat menjarah dan bertarung sepuasnya. Pada saat itu, Gunung Sanca tidak hanya akan memiliki 3 Gu Master peringkat 5, itu akan benar-benar menjadi tempat berkumpulnya para ahli, kebangkitan ular dan naga. Tai Ruonan merasakan kilasan inspirasi, dan menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa Taimu Bai tidak bertarung sampai mati dengan kedua Gu Master Iblis itu. Itu karena, musuh masa depannya bukan hanya mereka berdua. Bertarung dengan semua yang dimilikinya sejak awal hanya akan menguntungkan orang lain. Menjelang akhir warisan 3 raja, para Gu Master akan menerima hadiah yang lebih besar dan lebih baik. Mereka yang benar-benar memahami tanah yang diberkati, telah bersiap untuk pertempuran terakhir. Benua Tengah, Gunung Tianti, tanah terberkati abadi Hu. Akhirnya aku sampai di pinggang gunung. Fang Zheng bernapas dengan kasar, keringat menetes dari dahinya. Lengan dan kakinya mati rasa dan sakit, tidak ada energi yang tersisa. Menggunakan kekuatannya sendiri, dan mendaki ke tingkat ini, telah memeras semua potensi yang ada dalam jiwanya. Angin gunung bertiup, dan perasaan pusing yang kuat menyerangnya, menyebabkan Fang Zheng merasa seperti akan jatuh. Seluruh penglihatannya berputar, setelah jiwanya dikeluarkan secara maksimal, dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dalam keadaan linglung, dia mendengar dari dalam lubangnya, kutu yang sedang menetas, "Bagus, sangat bagus, muridku yang baik, kamu telah bertahan sejauh ini, itu tidak mudah. Kamu telah berhasil, sekarang terserah tuanmu, aku." Mengatakan demikian, Fang Zheng merasakan energi tak berbentuk mengalir ke bagian terdalam jiwanya. Perasaan jatuh segera menghilang, seperti seorang anak yang sedang belajar berjalan tetapi tiba-tiba dibantu oleh orang dewasa. Penglihatannya menjadi jelas, dan rasa pusing Fang Zheng menghilang dengan cepat. Fang Zheng menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia merasa luar biasa. Seperti seorang pengembara di padang pasir, hampir mati kehausan, tetapi tiba-tiba minum air segar. Atau seperti seseorang yang telah bekerja tanpa henti sepanjang waktu, tiba-tiba tidur 7 hari 7 malam. Semuanya menjadi luar biasa, dia merasa luar biasa. Murid yang baik, manfaatkan waktumu, dan cepatlah memanjat. Desak Dewa Bangau Langit. Ya, Guru. Mata Fang Zheng bersinar seperti mata harimau. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat Feng Jin Huang dan yang lainnya, memimpin jauh di depan, tetapi mereka semakin lambat. Fang Zheng merasakan rasa percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku bisa melakukannya, dengan bantuan guru, aku pasti bisa mengalahkan para jenius ini, dan menjadi satu-satunya pewaris tanah terberkati Hu Immortal. Fang Zheng, bertahanlah. Setelah menyemangati dirinya sendiri sebentar, Fang Zheng terus memanjat. Gerakannya menjadi cepat dan mantap, kecepatannya sangat cepat, seperti dia sedang mengeluarkan angin keduanya. Penampilan ini menarik perhatian dan penekanan orang-orang. Setelah tanah suci Hu Immortal dibuka, tanah itu terhubung dengan dunia luar. Dengan demikian, 10 dewa Gu di luar tanah suci itu segera mengetahui kondisi aneh Fang Zheng. Anak ini, dia sudah mencapai batasnya, dan akan segera disingkirkan, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu energi. Ada yang aneh, kecepatan ini bahkan lebih cepat dari Feng Jin Huang dan yang lainnya. Junior ini dari Sekte Bangau Abadi. Jadi begitulah, jadi begitu. 10 dewa abadi saling bertukar pikiran, dan seseorang dengan cepat menemukan kartu truf Fang Zheng. He Feng Yang, kau sungguh murah hati. Kutu penetas roh, tidaklah berharga,
Tetapi untuk memastikan kutu itu masih berfungsi, kau menggunakan Gu dengan caramu sendiri, bukan? He Feng yang adalah salah satu tetua tertinggi Sekte Bangau Abadi, ia memiliki Gu dengan caramu sendiri, peringkat 6, semua orang tahu itu. Gu dengan caramu sendiri, memungkinkan cacing Gu lain untuk beroperasi di tanah yang diberkati. Itu adalah Gu pengeluaran, hanya dapat digunakan 3 kali. Setelah 3 kali, itu akan lenyap begitu saja. He Feng Yang, kau memiliki rencana yang hebat, menggunakan bidak catur rahasia ini. Aku tersanjung. Di antara anak-anak muda, dermaga naga segudang memiliki Ying Shengji, rumah afinitas roh memiliki Feng Jin Huang, lembah kupu-kupu roh memiliki Xiao Qixing, kami Sekte Bangau Abadi tidak dapat bersaing, jadi kami harus melakukan ini. He Feng yang sangat rendah hati dan rendah hati. Para dewa Gu lainnya hanya bisa tertawa datar. Mereka memiliki cacing Gu peringkat 6 mereka sendiri, tetapi mereka tidak memiliki Gu dengan caranya sendiri, mereka tidak dapat memberikan bantuan seperti itu. Cacing Gu peringkat 6 adalah Gu abadi, satu di dunia. Setiap saat, di seluruh dunia yang luas, hanya ada satu. Gu abadi jauh lebih langka daripada cacing Gu peringkat 5, banyak dewa peringkat 6 bahkan tidak memiliki satu Gu abadi. Kembali ke kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ia menjadi abadi. Tetapi untuk menyempurnakan jangkrik musim semi musim gugur peringkat 6 pertamanya, ia menghabiskan banyak waktu dan upaya. Saat ia berhasil, jalan yang benar menyerangnya, motif mereka adalah Gu abadi. 10 dewa Gu di sini, karena mereka bergantung pada sekte mereka, mereka semua memiliki kartu truf mereka. Tetapi bahkan saat itu, mereka hanya memiliki 1 hingga 2 Gu abadi. He Feng Yan memiliki Gu miliknya sendiri, itu berarti bahwa Gu abadi lainnya tidak. Yang terpenting adalah, tindakan He Feng yang tidak melampaui batas mereka, dia juga tidak melanggar aturan permainan. Gu abadi lainnya hanya bisa menonton dari sini, tidak dapat ikut campur. Sayang sekali Gu abadi saya berspesialisasi dalam serangan, jika saya menggunakannya, itu akan menyerang warisan Hu Immortal, itu tidak akan berhasil. Meskipun saya memiliki Gu abadi yang defensif untuk melindungi jiwa, murid-murid saya tidak memiliki esensi abadi yang diperlukan untuk mengaktifkannya. Jika tidak, warisan Hu Immortal pasti akan menjadi milik kita. Hasilnya belum ditentukan, murid dari Sekte Bangau Abadi ini memiliki bantuan kutu penetas roh dan memiliki keuntungan besar. Tetapi dia tertinggal sejak awal, kita harus melihat apa yang terjadi mulai sekarang. 80 tahun yang lalu, He Feng yang menggunakan Gu miliknya sendiri, ini adalah yang kedua kalinya. Itu berarti, Gu miliknya sendiri hanya dapat digunakan sekali lagi. Dia membayar harga yang sangat mahal, hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam bersaing memperebutkan warisan. Para dewa abadi lainnya menilai, dan memutuskan untuk tetap menjadi pengamat, belum bergerak. Di Gunung Sanca, 3 pilar cahaya melesat ke langit. Warisan 3 raja terbuka lagi, sangat menarik semua Master Gu perbatasan selatan. Seperti yang dikatakan Tai Mu Bai, di Gunung Sanca, para ahli mulai berkumpul, dan badai mulai terjadi. Kau dengar, baru kemarin, Li Feile datang ke Gunung Sanca. Ah, maksudmu kokoh seperti gunung, Li Feile. Tak lama kemudian, ahli mapan lainnya datang ke Gunung Sanca. Kultivasi Li Feile adalah tingkat 4 tingkat atas, Master Gu jalur bumi. Gelarnya adalah, kokoh seperti gunung, seorang ahli dalam pertahanan. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di klan Li, dan sangat dibina oleh klan. Namun, orang ini berdedikasi untuk mengejar kekuatan. Dedikasi setelah kehilangan arah, menjadi obsesi. Untuk mengejar kekuatan terbesar, dia membunuh orang untuk memurnikan Gu, dan tidak diterima oleh jalur lurus, menjadi kultivator jalur iblis. Li Feile hanyalah permulaan, pada bulan berikutnya, semakin banyak Gu Master yang mapan tiba di Gunung Sanca. Gu Master jalur perbudakan Zhang Sansan, ketika ia berada di tahap puncak peringkat 3, ia membunuh seorang Gu Master peringkat 4, sekarang setelah ia berada di tahap tengah peringkat 4, orang-orang memanggilnya Master Perbudakan. Ahli jalur kebenaran Taozi, ia memiliki Gu penyembuh peringkat 5 yang terkenal di perbatasan selatan, Gu Persik Roh. Ada juga Yun Luotian, pemimpin klan muda dari klan Yun, Gu Master jalur angin, mencapai tahap puncak peringkat 3 pada usia 23 tahun. Saat ini, ia berusia 35 tahun, selangkah lagi dari tahap puncak peringkat 4. Semakin banyak Gu Master yang terkenal, seperti hiu yang mencium bau darah,
melangkah ke Gunung Sanca, bersaing untuk mendapatkan warisan tiga raja dan mencoba mendapatkan bagian mereka dari kue itu. Gu Master ini setidaknya memiliki kultivasi tingkat atas peringkat 3, dan beberapa bahkan berada di alam peringkat 4. Sebulan kemudian, Gunung Sanca melihat Gu Master peringkat 5 keempatnya. Wang Xiao, dia adalah pemilik Gunung Wu, seorang Master Gu Iblis, kultivator racun peringkat 5, penguasa sejati di wilayahnya. 2 bulan kemudian, Wu Lanshan dari klan Wu tiba. Sebagai klan nomor 1, klan Wu selalu mendominasi perbatasan selatan. Wu Lanshan yang mereka kirim adalah sepupu muda dari pemimpin klan Wu. Begitu dia muncul, dia bertarung hebat dengan Wang Xiao. Meskipun pertarungan berakhir seri, penampilannya menunjukkan dia melampaui Kumo dan Wu Gui. 8 hari kemudian, Chou Jiu yang terkenal di antara para kultivator iblis, muncul di kaki Gunung Sanca, menyebabkan keributan. Chou Jiu juga peringkat 5, tetapi memiliki sedikit kekuatan tempur. Dia adalah seorang Gu Master penyembuh, dokter hantu pembunuh yang terkenal, salah satu dari 4 dokter hebat bersama dengan Dokter Susou, dokter keliling Jiu Zi, dan dokter Dewa Seng Shou. Dia memiliki kepribadian yang aneh, memiliki aturan aneh ini, siapapun yang disembuhkannya harus membunuh seseorang untuknya sebagai balasannya. Dia menyelamatkan nyawa, dan mengambil nyawa yang lain. Itulah sebabnya orang-orang memanggilnya, dokter hantu pembunuh. Dia yang berjalan di tepi sungai pasti akan membasahi sepatunya. Di dunia yang kejam ini, Gu Master tidak dapat menghindari cedera dan sakit, mereka akhirnya harus memohon bantuan dokter. 4 dokter hebat menyembuhkan baik yang jahat maupun yang benar. Begitu dokter hantu pembunuh naik ke Gunung Sanca, dia diundang oleh Tai Mo Bai dengan sungguh-sungguh, dan keduanya minum dengan gembira dalam sebuah perjamuan. Waktu berlalu dengan cepat, warisan tiga raja terbuka dan tertutup, tertutup dan terbuka. Hari ini, warisan tiga raja terbuka lagi. Di kaki gunung, 2 orang muncul. Segera, orang-orang mengenali mereka, berteriak kaget, iblis kembar hitam dan putih, mereka ada di sini lagi.